Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, parents semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan berbahagia sama babynya. Nah, kok batuk toh? Jangan dekat ke adik ya batuknya. Batuknya di sana dulu. Nah, pinter. Ya, parents semuanya, kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apakah bayi itu perlu dibedong atau diberi kain pembungkus ya, atau bedong ya. Nah, itu mungkin beberapa parents ada yang bertanya-tanya. Ini kami ingin berbagi sedikit pengalaman yang mungkin berguna ya, dan itu bisa jadi adalah pengalaman kami berdasarkan perspektif kami ya. Nah, jadi apakah bayi itu perlu dibedong? Menurut kami, menurut pengalaman kita itu bisa jadi bayi itu tidak harus dibedong ya, tidak wajib dibedong, karena ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, sebenarnya kegunaan bedong bayi itu apa sih? Nah, itu dulu. Nah, jadi bedong bayi itu kalau menurut tinjauan medis dan berdasarkan pengalaman juga, itu bisa membuat bayi itu nyaman. Oh ya, kenapa kakinya? Udah. Jadi kalau bayi itu memakai bedong, maka dia itu bisa nyenyak tidurnya, karena dengan dibedong maka bayi akan merasa seperti berada di perut ibu atau di rahim. Jadi kondisinya nyaman dengan dibedong. Salah satu manfaatnya juga ya, parents, bedong itu bisa membuat bayi tidak gampang kaget ya. Jadi kadang gampang kaget itu biasanya di sini itu ditaruh bantal kecil atau selimut kecil. Nah, kalau dengan bedong itu maka lebih mudah. Jadi bayi itu kadang ada suara, entah ini masnya teriak-teriak, suaranya kencang, maka bayi kadang gampang kaget. Nah, dengan dibedong itu biasanya tidak gampang kaget. Nah, lalu apakah bayi itu harus dibedong? Ya, menurut kami itu tidak harus ya. Ada manfaatnya tetapi tidak harus. Namun untuk biasanya adat masyarakat ya, biasanya orang-orang tua kalau di sini misalkan itu seakan-akan bayi itu harus dibedong, karena ya memang itu biasanya adatnya itu seperti itu. Jadi kadang kalau tidak itu ya agak dimarahi, itu bukan dimarahi ya, agak gimana itu, dikasih tahu tapi seperti mewajibkan gitu. Batuknya di sana dong, batuknya di sana. Nah, capek ya lari-lari tadi. Nah, kalau capek istirahat. Nah, kenapa kok tidak wajib ya? Ya, ini berdasarkan pengalaman kita untuk anak yang kedua ini masnya namanya Hakan. Dia lahir di Turki. Jadi dulu dia itu tidak dibedong karena di sana tidak ada tradisi bedong kayak gitu. Jadi hanya dibungkus saja tapi tidak dibentuk bedong ya. Karena menurut medis juga bedong itu tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh. Nah, otomatis kalau suhu ruangan sudah hangat atau bisa menggunakan baju yang hangat, itu bisa menggantikan bedong kan. Nah, itu ya parents ya. Kemudian ada yang bilang begini, mungkin di tempat parents di lingkungannya itu ada bedong itu harus dipakai kepada bayi, pakai untuk bayi, untuk supaya kakinya itu bisa lurus. Karena kalau tidak itu kakinya O atau kakinya bengkong gitu. Nah, itu menurut kami itu keliru parents ya, dan itu dikonfirmasi oleh medis juga. Jadi memang kaki bayi yang masih kecil yaitu memang masih terlihat agak bengkok, yaitu karena masih belum sempurna, yaitu kelihatan bengkok karena masih belum sempurna atau masih dalam tahap perkembangan. Jadi wajar
Makanya keliru ya kalau sebagian parents itu membedong sampai rapat gitu. Itu malah bisa berbahaya bagi kaki bayi. Duduk di sini Kak, duduk di situ di video. Nah ini juga buktinya ya, di Turki itu tidak ada tradisi bedong, tidak ada kebiasaan bedong, dan kakinya mereka ya normal. Ini buktinya, ini juga anak yang kedua ini. Coba berdiri masakan, berdiri coba. Nah itu lurus sempurna, tidak ada kekurangan, alhamdulillah. Nah joget. Jadi kalau bedong tujuannya untuk meluruskan bayi, kaki bayi, itu menurut kami keliru ya. Dan memang kaki bayi yang masih kecil itu ya pastinya bengkong. Kalau sudah besar nanti nutrisinya baik, tidak ada penyakit, insya Allah tumbuhnya baik dan menjadi sempurna, lurus sempurna ya. Nah, itu. Nah ini tips untuk parents yang mau memakai bedong untuk bayi ya. Yang pertama adalah kalau membedong itu jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat kencang sehingga bisa membuat bayi itu tidak bisa leluasa di dalamnya ya. Jadi membedong itu secukupnya saja. Bahkan dalam tinjauan medis, bedong itu kan untuk menghangatkan tubuh bayi ya, sebagaimana bayi itu merasa masih berada di kandungan. Nah oleh karenanya jangan sampai terlalu rapat sehingga bisa membuat bayi tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah bedong yang memang kainnya itu khusus untuk bedong, karena kainnya itu lembut dan lebih sepertinya lebih kelihatan kalau saya pegang itu lebih mudah untuk mengalirnya udara ya. Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dan kainnya itu lembut. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, jika bayinya itu sudah banyak bergerak dan umurnya itu sudah banyak, dalam arti setahu saya itu kurang lebih 1 bulan, itu kalau sudah mau tengkurap, jadi kalau mau proses tengkurap, kelihatannya bayi sudah mau tengkurap, itu bedongnya tidak usah dipakai, dikarenakan nanti bisa berbahaya bagi bayi. Kalau dia tengkurap, dia menjadi tidak nyaman ya gitu ya. Nah jadi bedong pun bisa menjadi pilihan parents mau pakai atau tidak. Kalau pakai juga bisa, fungsinya juga ada. Kalau tidak memakai pun ya tidak mengapa menurut saya ya Bunda ya. Yang penting tubuhnya dijaga, kehangatannya dijaga, dan kalau ada kaget itu di sini dikasih selimut. Oh iya. Kalau tidak mau ribet ya silahkan pakai bedong, itu juga tidak mengapa ya. Itu jadi itulah sedikit pengalaman dari kami, semoga bermanfaat untuk parents semuanya. Silahkan share pengalaman parents ya tentang parenting, siapa tahu bisa bermanfaat bagi para parents yang lain. Kurang lebihnya itu dulu, kita mungkin akan ketemu dalam video berikutnya. Semangat untuk parents, semoga anaknya tumbuh sehat menjadi anak yang solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel ini supaya manfaatnya bisa menjadi lebih banyak. Oke ya, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.